Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini disuruh membuat program menentukan bilangan prima dari penjumlahan dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya prima, maka cetak ke layar iya. Jika bukan prima, maka cetak ke layar tidak. Berikut codingannya. Yang pertama, seperti biasa kita ketikkan dulu file headernya, yaitu include restream. Lalu using namespace std in main. Setelah itu kita mulai program dengan mengetikkan tanda kurung kurawal buka. Lalu kita deklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan variabel a, b, c, x, y, z bertipe data integer. Lalu kita inisialisasikan untuk x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Lalu kita ketikkan cout, masukkan bilangan ke 1 untuk menginputkan bilangan pertama. Lalu hasil inputannya itu akan kita simpan pada variabel a dengan cara mengetikkan sin a. Lalu kita ketikkan cout, masukkan bilangan kedua untuk menginputkan bilangan kedua, lalu simpan pada variabel b. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan perulangan for. Untuk i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan a, i plus plus. Lalu, masuk ke kondisi if a mod i sama dengan 0, maka x plus plus. Setelah program yang ini terpenuhi, kita masuk ke pernyataan perulangan selanjutnya. Untuk for i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan b, i plus plus. Lalu untuk if b mod i sama dengan 0, y plus plus. Lanjut. Setelah pernyataan ini terpenuhi, maka lanjut ke pernyataan kondisi if x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, maka c sama dengan a plus b. Lalu setelah itu, masuk ke pernyataan perulangan for i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan c, i plus plus. Setelah itu masuk ke kondisi if c mod i sama dengan 0, maka z plus plus. Nah, if z sama dengan 1, maka kondisi yang akan terpenuhi adalah ya. Jika tidak, cout-nya akan tidak. Kita akan merunning program ini. Misalkan pada bilangan pertama, kita masukkan angka 2. Lalu bilangan keduanya angka 3. Hasilnya ya. Untuk alur programnya, tadi bilangan pertama yang kita masukkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Lalu kita masuk ke pernyataan perulangan for i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan a, i plus plus. Untuk i sama dengan 2, apakah i lebih kecil sama dengan 2? K2 lebih kecil sama dengan 2? Ya. Maka masuk ke kondisi if a mod i sama dengan 0, if a 2 mod 2 apakah sama dengan 0? Ya. Maka masuk ke x plus plus. Kan tadi sudah diinisialisasikan untuk x sama dengan 0. Jadi untuk x sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, setelah pernyataan ini terpenuhi, lanjut ke pernyataan perulangan for i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan b, i plus plus. Untuk i sama dengan 2, lalu
I lebih kecil sama dengan B. Apakah 2, untuk B-nya tadi 3, I-nya 2, 2 lebih kecil sama dengan 3, ya. Nah, lalu berikutnya, apakah B mod I sama dengan 0? Apakah 3 mod 2 sama dengan 0? Tidak. Maka kita kembali ke pernyataan I++. Untuk I sama dengan 3. I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Nah, lanjut ke pernyataan if B mod I sama dengan 0. Apakah 3 mod 3 sama dengan 0? Ya. Maka untuk Y-nya sama dengan 0 plus 1. Sama dengan 1. Nah, setelah itu, masuk ke pernyataan berikutnya. Ke pernyataan if X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka C sama dengan A plus 1. Nah, di sini kan kita sudah dapat X-nya itu kan sudah sama dengan 1, X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Maka untuk C-nya sama dengan C sama dengan A plus B. Berarti A-nya 2 plus D-nya 3 sama dengan 5. Jadi untuk C-nya adalah 5. Setelah itu, masuk ke pernyataan berikutnya. Untuk for I sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan C, I plus plus. For I sama dengan 2, I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Ya. Maka, if C mod I sama dengan 0, lanjut kita ke pernyataan kondisi C mod I sama dengan 0. Apakah 5 mod I mod 2 sama dengan 0? Tidak. Maka kita kembali ke pernyataan I++. Lanjut untuk I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Apakah 5 mod 3 sama dengan 0? Tidak. Maka kita ke I++ lagi. Untuk I-nya sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Nah, lanjut ke 5 mod 4 sama dengan 0. Apakah 5 mod 4 sama dengan 0? Tidak. Lalu lanjut ke untuk I sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Lalu masuk ke pernyataan if 5 mod 5 sama dengan 0. Iya. Nah, lanjut ke Z++. Untuk Z tadi, maka Z sama dengan 0 plus 1. Sama dengan 1. Nah, setelah pernyataan itu terpenuhi, masuk ke pernyataan kondisi if Z sama dengan 1, maka si out ya. Jika tidak, maka si out tidak. Nah, di sini kan kita sudah dapat untuk Z-nya sama dengan 1. Jadi, yang akan dicetak nanti adalah, yang akan dicetak ke monitor tadi adalah iya. Cetak layar ya.